I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Givara Septiani dengan NIM C24012210112. Di sini saya akan membahas mengenai materi reproduksi 2 yang memuat tentang fekunditas dan diameter telur. Bahasan utama pada praktikum reproduksi 2 adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah fekunditas atau total keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh adalah ikan lemuru yang bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan, karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas ikan lemuru tersebut. Selain itu, pengaruh angin muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad serta periode dan frekuensi pemijahan. Nikolsky 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan. Sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Jun 1971 menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat, maka hubungan fekunditas dengan berat ovari harus diteliti selama beberapa tahun. Tujuan dari praktikum hari Sabtu kemarin yaitu untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Selain itu, kita juga menjadi tahu pola pemijahan yang diterapkan oleh sampel. Pola pemijahan terbagi menjadi 2, yaitu total spawner, di mana ikan bertelur pada waktu yang khusus atau serentak, sehingga diameter yang mereka hasilkan relatif sama. Yang kedua adalah partial spawner, di mana indukan ikan memijah dalam rentan waktu yang berbeda, sehingga diameter telur yang dihasilkan pun tidak sama secara keseluruhan. Prosedur kerja yang dilakukan praktikum kemarin pagi ialah: yang pertama, siapkan gonad; yang kedua, kemudian bagi 3 bagian, yaitu bagian anterior, posterior, serta middle. Urai gonad di dalam cawan petri, kemudian berikan aquades, pipet telur sebanyak 50 butir, dan yang terakhir adalah amati dan catat data menggunakan mikroskop yang sudah disediakan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.